Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita ngisi kekosongan lagi. Tadi katanya sebelum ganti bukan perkota Najiyah, katanya sudah diterangkan pada daurah kemarin. Ya, maka karena ini sifatnya tidak rutin, ya kami sendiri sulit memberikan materi apa yang harus kita kaji. Kalau kita baca kitab nggak selesai lagi nanti, karena sifatnya hanya sementara dan bukan rutin. Ya, mudah-mudahan kita akan ambil nukilan-nukilan dari hadis-hadis Rasulullah yang ada di dalam Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, salah seorang murid seniornya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang kita ambil dalam hadis berkaitan dengan babus sabar. Karena ini penting sekali pembahasan yang berkaitan dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita baca nanti 2 atau 3 atau 4 hadis cukup waktu untuk kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran yang dalam agama kita sungguh sangat dianjurkan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian-pujian dan memerintahkan kepada hambanya untuk mereka bersabar. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, seru oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman untuk bersabar. Ini menunjukkan bahwa di atas keimanan seorang hamba di dalam berpegang teguh dengan keimanan, pasti dia akan diuji dengan suatu ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala anjurkan agar orang-orang beriman itu bersabar, dan kuatkanlah kesabaran kalian agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sabar dan keutamaan orang-orang yang sabar. Itu tadi di akhir surah Al-Imran ayat 200. Di dalam surah Al-Baqarah 155 pun Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu minal khauf, yaitu ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus,
kehilangan jiwa, wa thamarat dan kekurangan buah-buahan. Ini menunjukkan Allah rinci tentang bentuk-bentuk ujian yang Allah akan timpakan kepada hamba-hambanya. Dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan materi dan kekurangan jiwa. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshiris sabirin." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang tatkala tertimpa musibah, Allah timpakan musibah kepada mereka. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga dalam hadis yang lain atau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Sungguhnya atau hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan, akan memberikan kesempurnaan pahala bagi orang-orang yang sabar itu dengan tanpa hisab, dengan tanpa batasan. Juga dalam ayat yang lain wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kalian dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang sabar. Ini juga ayat pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Yang dengan kesabaran itu akan nampak siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta. Siapa orang-orang yang sungguh-sungguh keimanannya dan siapa orang-orang yang main-main keimanannya. Itu akan terbukti dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Muhammad surat ayat ke-31, Allah berfirman, "Wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Dan sungguh kami akan uji kalian sehingga kami tahu siapa orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang sungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Akan nampak, akan kelihatan siapa orang-orang yang sungguh-sungguh keimanannya, siapa orang-orang yang jelas dan terbukti dan jujur keimanannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan satu ujian dan mereka tetap di atas kesabaran. Oleh karenanya kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena saking banyaknya hadis yang berkaitan dengan sabar, dan itu juga sekali lagi membuktikan bagaimana keutamaan sabar, maka kita akan pilih dari hadis-hadis pilihan. Mudah-mudahan beberapa hadis ini nanti kita bisa mengambil pelajaran yang berharga sekali dari kisah-kisah Rasulullah SAW dan hadis-hadis beliau. Kita ambil hadis yang pertama dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi imra'atin tadfi inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatat bab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin فقالت لم أعرفك فقال إن الصبر إن الصدمة الأولى. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas adalah seorang sahabi yang beliau sejak usia 9 tahun beliau berkhidmat atau menjadi pelayan Nabi selama 90 tahun, selama 9 tahun. Sehingga Anas ini termasuk 7 para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As dan para sahabat yang lainnya. Dan Anas bin Malik ini termasuk salah satu 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena beliau memang sebagai khadimah, sebagai pembantu Rasulullah selama 9 tahun. Dan beliau ini selama 9 tahun mendapatkan pelajaran yang berharga dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sangat mencintainya, sehingga Rasulullah pernah mendoakan kepada Anas, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan perbanyaklah anaknya. Sehingga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas ini banyak harta dan banyak anak. Anaknya 120. Ada yang menafsirkan 90, namun mana yang kuat wallahu alam, kayaknya yang kuat 290. Tentu saja dari 4 istri ya. Kalau dari 1 istri kayaknya nggak mungkin. Dari 1 istri nggak mungkin, nanti mati nanti. 4 istri, anaknya 90. Ada yang mengatakan 120. Kalau Sadul karena kalau nggak salah 125. Kalau Sadul menyatakan 125. Ada wirid mengatakan 90. Ada yang 120. Mana yang kuat? Wallahu alam. Yang jelas anaknya banyak. Anas bin Malik ini karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu adalah Anas bin Malik. Nah, beliau menyatakan, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Imra'ah. Suatu saat Rasulullah pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Ini suatu kemaksiatan jelas ya. Menangis di kuburan, meratap, merengek, istilahnya niyahah. Itu ada suatu kemungkaran. Maka Rasulullah pun menegur dan menasihati. Ketika Rasulullah melihat wanita menangis di kuburan karena menangis niyahah, dalam riwayat yang mati itu adalah anaknya, maka beliau pun berkata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah wahai wanita dan bersabarlah. Faqalat, wanita tadi berkata dalam keadaan dia tidak melihat siapa yang bicara, nggak tahu kalau itu Nabi. Dinasihati ittaqillah wasbiri, dia mengatakan ilaika anni. Ilaika ini itu pergi dariku. Ya, satu bahasa yang kasar gitu lah. Idhab alaina, pergi dariku. Ilaina anni, pergi dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang menimpa ke diriku ini. Nah, kalau kamu ngomong kuda, sabar gampang, takwa gampang, karena apa? Kamu nggak kena musibah sebagaimana aku yang kena musibah. Coba kalau kamu yang kena musibah, mungkin kamu akan berbuat sebagaimana aku berbuat, barangkali demikian maksudnya. Pergilah kamu dariku. Maka Nabi diusir oleh seorang wanita. Nabi tidak marah, Nabi tidak kemudian memberontak, Nabi tidak memukul. Nabi pun meninggalkan apa yang diperintahkan oleh wanita tadi. Walam ta'rifhu, dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau yang menasihati tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakilah dia katakan kepadanya, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang menasihati kamu tadi adalah Nabi. Ya, maka mendengar berita itu, fa'atas baba Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergegaslah wanita tadi segera mendatangi Rasulullah, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah wanita itu di depan pintu beliau. Kata wanita itu, wal falam tajid indahu bawabina. Aku tidak dapatkan di rumah Rasulullah itu bawabin, satpam, penjaga. Ini seorang khalifah, Amirul Mukminin, pembesar, namun rumahnya nggak ada yang menjaga. Rumahnya nggak ada bawabinnya, nggak ada satpamnya, nggak ada penjaga pintunya. Padahal dia khalifah, Amirul Mukminin, pimpinan kaum muslimin, Rasul. Namun begitu sederhana beliau, sehingga rumahnya pun nggak ada yang menjaganya. Faqalat, maka wanita tadi berkata, lam a'rifka, waktu itu aku tidak mengetahui engkau ya Rasulullah. Aku nggak tahu kalau yang menasihati Nabi adalah engkau. Artinya kalau tahu ya aku sabar, mungkin begitu. Maka faqala, Nabi menyatakan dengan ucapan tadi, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu waktu kali pukulan pertama itu. Kena musibah itu langsung bagaimana reaksi dia. Kalau dia sudah keluar kata-kata jelek, baru dia mengatakan sabar, maka nggak diterima sabar yang semacam ini. Jadi sabar itu akan jelas ketika datang kali ujian, langsung bagaimana sikap dia. Maka wanita ini sudah menangis, meraung-raung menangis. Maka kemudian setelah itu mengatakan sabar, maka sabar yang semacam ini tidak ada gunanya. Karena kesabaran itu hanyalah waktu sadmatil ula, pukulan waktu pertama kali datang ujian tersebut. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di dalam memberikan istinbat hukum atau fikih dari hadis di atas. Dia mengatakan dari kisah di atas, yang pertama adalah tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifqihi bil jahil. Yang pertama yang bisa kita pelik dari hadis di atas, kata beliau, tentang bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lemah lembutnya beliau terhadap orang yang bodoh, orang yang jahil. Wanita tadi wanita jahil. Sudah dinasihati untuk bertakwa dan bersabar, malah mengatakan ilaika anni, ya, fa innaka lam tusab bi musibati, pergilah kamu dariku. Ini menunjukkan wanita tadi bodoh, jahil. Maka bagaimana Rasulullah ketika mensikapi atau bertemu dengan orang yang jahil, maka beliau tawadhu dan lemah lembut. Beliau tidak marah, beliau tidak murka ketika dijawab nasihatnya dengan jawaban-jawaban yang tidak enak. Ya, bagaimana kita kalau kita nasihati dijawab dengan nasihat jawaban yang enggak baik, pasti kita akan marah. Namun Rasul tidak. Ketika Rasulullah menasihati wanita, ittaqillah wasbiri, katanya ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, satu kata-kata hasikan yang tidak baik, namun Rasulullah tawadhu dan Rasulullah pun melemah lembut kepada orang yang jahil tadi.
Nah, ini orang jahil. Maka adalah kita pun harus demikian dalam bersikap, bermuamalah dengan masyarakat, dengan keluarga kita yang rata-rata mereka awamiyun. Orang awam itu kata Syekh Utsaimin seperti al-awam kal-hawam. Orang awam itu seperti binatang, mereka tidak tahu arah. Mana yang banyak yang dia ikuti, mana yang paling banyak kasih terasi yang diambil. Itu kurang awam. Maka hendaklah kita pun bersikap ketika menghadapi orang-orang jahil dari kalangan orang awam, keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, famili kita atau tetangga-tetangga kita, adalah kita pun bersikap bagaimana sikapnya Rasulullah berbuat tawadhu dan lemah lembut kepada mereka. Karena mereka orang yang awam, orang yang jahil, orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Bagaimana Rasulullah pun bersikap tawadhu dan lemah lembut kepada orang jahil. Itu yang pertama. Sikap yang kedua kata Syekh Salim, mulazamatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Hendaklah selalu kita itu bermulazamah untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar dalam segala keadaan. Lihat Rasulullah ketika melihat kemungkaran di kuburan, seorang wanita yang niyahah menangisi anaknya meraung-raung, meronta-ronta menunjukkan tidak sabarnya dia dengan musibah tadi. Ini adalah suatu kemungkaran. Maka ketika Rasulullah melihat kemungkaran, beliau pun bernasihati. Maka di sini ada kandungan sistem hukum adalah kita selalu amar ma'ruf nahi munkar dalam segala keadaan kalau kita menyaksikan dan melihat kemungkaran ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, tentu saja sesuai dengan kadar keimanan kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika al-aful iman." Ya, itu adalah demikian. Ya, melihat tetangga kita berbuat kesalahan, ya, adik-adik kita, anak-anak kita, istri kita atau keluarga kita, kita mengerti itulah kemungkaran, nasihatkan. Tentu saja dengan bahasa-bahasa yang lemah dan lembut. Sebagaimana Rasulullah pun juga lemah lembut kepada mereka orang-orang jahil. Nah, karena asal dakwah itu adalah lemah lembut. Ini asalnya. Ya, harus dicamkan ini. Jangan punya pemahaman salafin harus tegas, keras, tidak. Namun ingat bahwa asal dakwah itu adalah lemah dan lembut. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Karena rahmat dari Allah, wahai Muhammad, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau sekiranya kamu keras dan kasar hati, lan fadhu min halik, niscaya mereka akan lari dari sekeliling kamu. Ini asal dakwah adalah dengan lemah dan lembut. Ya. Kalau dengan lemah lembut orang bisa mendapatkan hidayah, orang bisa mengikuti apa yang kita nasihatkan, kenapa kita tidak lakukan? Kenapa tidak kita lakukan? Karena asal dakwah adalah lemah lembut. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-haq itu asalnya berat untuk diterima oleh umat, oleh manusia. Kalau al-haq yang asalnya berat diterima oleh hati ini, kemudian ditambah menyampaikannya dengan cara yang keras dan kasar, tentu orang akan lebih takut dan lebih tidak bisa menerima lagi dengan al-haq. Ya, dengan cara lemah lembut saja masih banyak orang yang belum bisa menerima, apalagi dengan cara yang tidak baik. Maka asalnya adalah dengan lemah lembut. Dan sesuatu apapun yang di situ ada kelemah lembutan pasti akan membuahkan kebaikan. Dan sesuatu yang tidak ada kelemah lembutan pasti akan membuahkan kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu rifqa fi amri kulli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kelemah lembutan dalam segala urusannya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunzau fi syai'in illa sana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu kalau ada pada sesuatu itu akan menjadi indah dengan lemah lembut. Dan kalau sesuatu urusan tidak ada padanya kelemah lembutan, maka sesuatu akan menjadi jelek karena tidak ada kelemah lembutan. Apalagi dakwah ilallah, dakwah ila tauhid, dakwah menyuruh manusia di jalan Allah. Kalau kita sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan lemah dan lembut, maka dakwah yang indah ini akan menjadi tampak lebih indah dan orang akan bisa mudah menerima dakwah kita ini. Nah, dengan cara lemah dan lembut. Jangan bikin mereka lari dari agama. Jangan mereka bikin lari dari ahli sunnah wal jamaah. Jangan karena kalian, ulah kalian, bicara kalian, kasar kalian menjadikan mereka lari dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Lari dari manhaj sahih yang ini. Jangan sampai ini dosa hukumnya. Ya. Jangan kita itu menjadi biang penyebab larinya manusia dari dakwah al-sunnah wal jamaah karena sikap kita yang keras, kasar, kaku dan sebagainya, sehingga orang lari dari dakwah salafiyah. Hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, "Assiru, yassiru, wa la tu'assiru, basiru, wa la tunaffiru,
Berilah mereka kemudahan, jangan kalian bikin persulit, kata Nabi. Berilah mereka kabar gembira, dan jangan bikin mereka lari dari agama. Kalau kita sikap kita kasar, keras kepada orang-orang jahil, orang-orang awam, itu menyebabkan mereka itu lari dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum berdosa. Nah, kan adalah akhlak dijaga. Ya. Sehingga mungkin tanpa kita berdakwah pun mereka akan mengikuti kita. Masya Allah, halaknya di kampung, subhanallah, tawadu, merendahkan diri, sama orang tua menghormati, sama keluarga bagus. Orang pun tidak, tanpa kita dakwah ya kan, orang ini ngajinya di mana loh, gurunya siapa, ya, akidahnya bagaimana, apa atau dia itu ikut apa dan sebagainya. Karena melihat bagaimana lemah lembutnya kita dan bagaimana bagusnya akhlak kita di tengah-tengah masyarakat dan keluarga, setelah tidak langsung kita telah mendakwai mereka. Nah, sebagaimana kisah kemarin yang diceritakan oleh Ustaz kemarin, ada seorang dai yang dipukuli oleh preman, ya. Setelah sampai dia pingsan, ketika dia sudah sadar, tanya, mana yang mukuli saya tadi? Katanya, yang dimukuli kamu di penjara. Katanya dai tadi, kasihan dia, siapa yang akan ngurusi keluarganya? Dia seorang dai dipukuli oleh preman, kemudian preman di penjara, justru dia kasihan kepada preman yang mukuli tadi karena dia punya keluarga, siapa yang menanggung? Akhirnya keluarganya ditanggung oleh dai tadi. Bagaimana seorang akhlak seorang dai Ahlussunnah wal Jamaah? Akhirnya preman itu menjadi bertobat karena melihat bagaimana akhlak yang mulia yang dimiliki oleh dai tersebut. Ini adalah akhlak dai. Juga lihat akhlaknya Hasan al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in, ya. Al-Hasan al-Basri, beliau punya tetangga yang di lantai atasnya itu, mungkin ya kalau sekarang ya di dak atasnya itu digunakan untuk kamar mandi tetangganya, orang Nasrani, yang daknya atau tingkatnya itu merembes itu airnya, sehingga kencingnya itu netes di kamarnya Hasan al-Basri. Kencingnya netes di kamarnya beliau. Beliau tidak mencak-mencak, beliau tidak bicara kepada tetangganya. Beliau sabar, bahkan ditadai itu tetesan air dengan manci, mungkin bahasa kita dengan tempat untuk menampung agar kencingnya tidak menjalar kemana-mana. Itu beliau tidak kemudian mendatang orang Nasrani dan mencak-mencak, tidak, terima dengan sabar, karena beliau ingat sabda Rasulullah SAW di jalan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Akhirnya jatuhlah sakit Hasan al-Basri ini, kemudian orang Nasrani menjenguknya, telah menunjukkannya kok ada bau yang tidak enak. Ternyata itulah bau kencing yang datang dari kamar mandinya dia. Kemudian dengan tulus orang Nasrani tanya, wahai imam, berapa tahun kamu merasakan hal semacam ini? Beliau pun nggak mengaku. Tapi karena orang Nasrani tanya terus, sampai akhirnya beliau mengaku, beliau alami selama 20 tahun menahan bau kencing di kamarnya. Maka subhanallah, begitu mulianya akhlak imam ini, akhirnya orang Nasrani tadi masuk Islam tanpa didakwai. Hanya karena akhlak yang mulia, budi yang sangat luhur, menjadikan orang itu masuk Islam. Ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah as-salafiyun, para salafus saleh. Itu contoh-contoh kita. Seperti itu orang-orangnya. Bukan orang yang kaku, kasar dan sebagainya. Ya? Ini sudah bukan tempatnya lagi untuk demikian. Nah, ya. Kita boleh memang keras, kaku, tapi nanti ketika berhadapan dengan ahlul bid'ah, berhadapan dengan orang-orang kufar yang mereka memerangi dan memusuhi kita. Nah, iya, bagaimana sifat mereka yang Allah gambarkan di Al-Quran, as-sidda' wal kufar ruhama bainahum. Ciri-ciri pengikut Rasul itu adalah as-sidda' wal kufar, mereka tegas, keras kepada orang-orang kafir, ahlul bid'ah dan sebagainya, namun ruhama bainahum, di antara mereka orang yang sangat saling rahmat, saling kasih mengasihi, cinta mencintai, bantu membantu dan tolong menolong. Itu sifat daripada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sifat mereka kata Allah, sebagian mereka menjadi penolong, sebagai wali kepada sebagian yang lainnya. Itu ciri-ciri orang-orang yang saleh. Nah, maka yang kedua fikih tadi adalah mulazamatul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Hendaklah kita selalu beramal ma'ruf nahi munkar ketika kita mendapatkan sesuatu yang munkar atau kita ingin mengajak manusia di atas yang ma'ruf. Tentu saja tadi menurut kemampuan kita
masing-masing dan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana dan baik. Yang ketiga, fikih yang ketiga, al-mar'u la yujar 'ala musibah. Seseorang itu tidak dapat pahala karena musibah dia. Seorang itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah karena musibahnya. Kenapa? Li'anna laisa min sana'atin. Karena musibah itu pakai ganjel itu. Ada jamnya mana ya? Masih ada waktu. Setengah jam ya. Nah, yang ketiga, kawana fillah rahimani wa rahimakumullah, al-mar'u la yujar 'alal musibah. Seorang hamba, laki ataupun perempuan, itu tidak mendapatkan pahala atau ganjaran karena musibah, karena suatu musibah. Kenapa demikian? Li'annaha laisat min sa'ati. Karena musibah itu bukan buatan dia. Ya kan? Apa ada orang yang bikin cari musibah kan enggak mungkin. Nah, terulang kerasnya. Tidak seperti tadi ya. Nah, yang ketiga, seorang hamba laki musibah atas suatu musibah karena musibah itu dari buatannya. Wa inna ma yujaru 'ala al-husni niyyati wa thubutihi wa thiyabatihi wa sabrihi wa ridha bi qada'illah wa qadrihi. Akan tetapi seorang hamba itu diberikan niat dan sabarnya dan kokohnya dia di atas kesabaran dan indahnya kesabaran dia, ridhonya dia dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kalau ada musibah, asal mulanya kita tidak dapat pahala. Baru kita akan dapat pahala kalau sikap kita bagaimana dengan musibah itu. Kalau kemudian kita membaiki niatnya, berharap pahala dari musibah ini, sabar, tidak mengeluarkan kata-kata dengan kata-kata yang tidak baik, tidak memukul dengan anggota badan kita dan sebagainya, maka barulah musibah itu akan memberikan pahala bagi orang yang mendapatkan musibah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, musamahatu al-masabi atau al-musabi wa qubul i'tidarihi. Adalah seorang itu bermusamahah, berlapang dada dan memberikan memaklumi gitu ya, memaklumi untuk menerima udzur dari orang yang terkena musibah. Walidzalika insafa anha Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qalat lahu ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Yaitu ketika Rasulullah SAW juga pergi memberikan udzur, berlapang dada ketika Rasulullah menasihati wanita yang sedang terkena ujian dan dinasihati untuk bertakwa dan bersabar, wanita itu malah mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah kamu dariku karena kamu tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang menimpaku ini. Beliau pun kemudian meninggalkan tanpa mengadakan perlawanan beliau. Kemudian beliau tidak mengatakan yang kata-kata yang lainnya.
langsung beliau meninggalkan. Ini menunjukkan adalah orang itu juga berlapang dada memberikan maklum dan memberikan udur kepada orang yang kena musibah. Ya, karena ini memang sangat berat. Ya, sangat berat. Nah. Yang keempat, الترغيب في احتمال أداء بذل النصيحة ونصر الموعظة ولذلك احتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنت المرأة فكلامها على يحمل التأنيث. Darah memberikan targhib anjuran ya, dan memberikan nasihat dengan nasihat yang baik terhadap orang yang sedang terkena musibah agar dia itu kemudian menjadi lapang dada dan dengan musibah itu menjadi berkurang beban atau sesuatu yang menimpa pada diri hamba tersebut. Di sini takziah, memberikan takziah kepada orang yang kena musibah. Sehingga yang semula dia itu mungkin sangat murka atau sangat begitu tertekan ketika kena musibah, namun dengan dinasihatkan, diingatkan dia dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi tentang keutamaan orang-orang yang sabar, diingatkan dengan bagaimana yang akan dia dapatkan ampunan dosa, ya, ampunan pahala, berikan pahala dan ampunan dosa, dan kadang Allah akan mengganti musibah itu dengan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang dia kehilangan. Maka dengan nasihat-nasihat ini akan menjadi akan lembutlah hati tadi, sehingga dia akan menjadi lapang dada untuk menerima keputusan dan takdir Allah yang menimpa pada hamba tersebut. Istilahnya memberikan takziah. Nah, kemudian hadis yang kedua masih berkaitan dengan masalah sabar. Nah, hadis yang kedua. Wal Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah murid seniornya Abdullah ibn Abbas. Atha ulama Madinah seorang ahli fikih fuqaha. Beliau murid seniornya Abdullah ibn Abbas, satu level dengan Mujahid gitu ya. Wal Atha ibn Abi Rabah qala qalani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah berkata kepadaku Abdullah ibn Abbas, semoga Allah merahmati kepada kamu, memberikan ridha, memberikan meridai kepada. Katanya, ala urika imra'atan min ahli jannah. Maukah kamu aku perlihatkan perempuan ahli surga? Nah, begitu. Aku maka katakan bala, ya tentu saja wahai Abdullah bin Abbas. Qala hadhihi imra'ah as-sauda. Wanita perempuan wanita hitam inilah. Dia ceritakan kisah wanita hitam yang akad Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang berkulit hitam tadi, ya, itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ini Abdullah menceritakan tentang kisah wanita hitam yang masuk surga. Ya hadirin, Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluknya bukan dari postur tubuh, bukan dari status sosial. Kalau dilihat tubuhnya wanita tadi hitam, bahkan terkena penyakit ayan, epilepsi, penyakit yang menjijikan dan gilani. Namun ternyata Allah SWT memuliakan makhluknya bukan dari situ. Allah SWT memuliakan makhluknya bukan dari keadaan fisik dan tubuh manusia. Lihat, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, inni usra wa inni atakasyafu fada'allah ta'ala li. Kata wanita tadi kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terkena penyakit Sara itu ya, sementara kita artikan ayan ya, walaupun ada dua penafsiran. Sementara kita artikan ayan, epilepsi itu ayan ya, penyakit yang gila ini loh. Kalau kambuh nggak tanggung-tanggung, mungkin di mana-mana pun, di WC, di waktu sedang di tengah-tengah manusia, nggak kenal apa istilahnya, nggak ada tanda-tandanya, tahu kelepak gitu loh, ya kan? Ayan itu penyakit. Nah, makanya memang tadi ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan, dan ketika ayanku kambuh, auratku nampak. Malu hada rajul, hada imra'ah malu kalau auratnya dilihat oleh orang lain yang bukan mahram. Seperti wanita di zaman sekarang ini malah ditampak-tampakkan auratnya, dipamer-pamerkan auratnya. Seolah inilah, lihatlah aku di sini, petisku ini, dadaku ini, mukaku ini. Itu wanita sekarang.
Kalau wanita zaman dahulu malu, kalau aku kambuh itu auratku tersingkap ya Rasulullah, aku malu. Maka doakanlah kepada Allah untukku agar sembuh penyakitku. Maka Rasulullah SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakin jannah. Kalau engkau sabar dengan penyakitmu tadi, kamu surga. Ya. Wa in syi'ti da'atullah ta'ala ayuafiki. Kalau aku ingin doakan, kalau aku mendoakan kamu untuk kesembuhan penyakitmu, maka Allah akan berikan kesembuhan penyakitmu itu. Nah, ini dihadapkan dua pilihan, pilih sabar dengan penyakitnya tadi, tapi surga atau pilih kesembuhan. Nah, wanita tadi pilih mana? Faqalat, kata wanita tadi, asbiru, aku pilih sabar saja Rasulullah. Enggak apa-apa, ayah, enggak apa-apa. Saya punya penyakit ayah, tidak apa-apa. Yang penting saya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, namun wanita tadi masih ngomong, ini atakasyahu. Namun kalau aku kambuh itu auratku nampak lagi ya Rasulullah. Ya Allah, doakanlah kepada Allah ala atakasyahu agar aku ketika kambuh auratku tidak nampak. Saya ayah nggak apa-apa. Namun ya Rasulullah doakan ketika aku kambuh, ayahku kambuh itu jangan sampai auratku kelihatan. Itu yang diminta. Pada alaha, maka pun Rasulullah mendoakan kepada beliau dan dikabulkan, sehingga wanita tadi menderita penyakit ayan, namun tiap kali kambuh ayahnya tidak pernah tersingkap sedikit pun auratnya, diselamatkan Allah dari pandangan manusia ketika dia kambuh dari penyakit ayannya. Ya, dia kambuh tapi nggak kelihatan auratnya. Subhanallah. Ini apa kisah wanita hitam yang dengan kesabaran dia menderita penyakit ayan, dia akan mendapatkan surga. Bagaimana fikih yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama kata Syekh Salim, as-sabr 'ala al-bala' fi dunya yuratul jannah. Kesabaran manusia dari musibah dan bala, baik penyakit ataupun yang lain sebagainya dari musibah dan bala, ketika dia dapatkan di dunia dari musibah dan bala itu, yuratul jannah, itu akan mewariskan baginya surga. Artinya jenis musibah apapun yang dia terima musibah dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu hanyalah mewariskan surga bagi orang yang menderita musibah tersebut. Nah, ini adalah satu senang kabar gembira bagi orang yang terkena musibah, mungkin dari penyakit yang diderita saat ini, mungkin punya penyakit apa yang seperti tadi ayan, atau penyakit mungkin mah yang nggak bisa sembuh, atau penyakit apa yang tidak baik, ya, yang dia terima dengan penuh kesabaran dari musibah tersebut, maka ingatlah hadis ini, mudah-mudahan itu sebagai memberikan kabar gembira bagi kalian atau bagi kita, sehingga ketika kita menderita satu penyakit yang tidak sembuh-sembuh atau musibah yang lainnya yang sulit untuk hilang musibah itu, dengan ingat hadis ini kita akan menjadi gembira, karena Allah di belakang hari telah menyiapkan pahala dan surga bagi hamba-hamba Allah yang sabar tatkala kena musibah, apapun jenis musibah tersebut. Yang kedua, ilajul amrad bidu'a wal iltija'i shadiq ilallah. Yang kedua, penyembuhan penyakit itu bisa dengan doa. Sebagaimana Rasulullah mendoakan kepada perempuan tadi, bukan Rasulullah memberikan satu obat, tapi Rasulullah memberikan doa dan iltija, bertawakal dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi sebab sembuhnya suatu penyakit. Kan kata Nabi tadi, kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Namun kalau kamu ingin aku mendoakan kamu, kamu pasti akan sembuh. Maka di sini bahwa ilaj amrad, pengobatan penyakit itu bisa dengan doa. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang diderita dengan jujur, tidak yang jujur, dengan tawakal, penyadaran yang sejujur-jujurnya dan setawakal-tawakalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada penyakit kita insyaallah taala. Karena dalam hadis tadi Rasul demikian. Nah, yang ketiga yang bisa dipelajari dari hukum di atas, al-ahdu bil azimah afdalu min al-ahdi bil rukhsah liman wajada fi nafsihi qudratun ala tahmiliha. Mengambil yang utama itu lebih afdal daripada mengambil rukhsah, keringanan. Ya tadi,
Wanita tadi dihadapkan dengan dua pilihan. Yang utamanya apa? Kalau kamu sabar dengan penyakit tadi adalah surga. Ini keutamaannya. Khususnya apa? Kalau aku mendoakan kepada Allah atas penyakitmu tadi, pasti aku akan sembuh. Yang satu adalah keutamaan sabar dengan surga. Yang kedua rukhsah keringanan, yaitu dengan doa dan dia sembuh. Maka kata Syekh di sini, mengambil yang utama itu lebih afdal daripada mengambil rukhsah selama dia punya kemampuan dan kekuatan. Maka wanita tadi mengambil apa? Yang utama itu apa? Sabar di atas penyakit ayamnya dan beliau mendapatkan surga. Ya? Dia kan mengambil yang paling berat. Kalau kita mungkin mengambil sembuh saja. Ya? Kalau wanita ini ya saya ayam nggak apa-apa, asal mendapatkan surga. Tentu saja bagaimana beratnya seumur hidup dia menanggung penyakit ayan. Bagaimana ini beratnya? Penderitaan yang sangat berat, menanggung hidup selama hidup dia berpenyakit ayan, penyakit yang sangat gilani, penyakit yang menjijikan, penyakit yang disirik oleh orang, penyakit yang dihina oleh orang. Namun dia sabar karena dia mendapatkan surga di belakang hari. Maka ini adalah satu keutamaannya, dan mengambil yang utama itu lebih afdal daripada mengambil keringanan. Rukhsah. Ya. Bisa dicontoh yang lain ya. Pokoknya kalau dihadapkan dua perkara, antum, yang satu keutamaan, yang satu adalah rukhsah. Kalau antum punya kekuatan, ambil yang utama. Ambil yang utama. Kalau punya kekuatan, kalau nggak punya kekuatan, jangan coba-coba. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kisah-kisah semacam ini. Nah. Yang keempat, syiddatu haya'il sahabiyyat radhiyallahu anhunna fa hadhihi imra'ah asya ma tahsyahu ay yatakashshafa syai'an min jismiha. Syiddah haya'il sahabat, betapa besar rasa malunya para sahabiat waktu itu, yang mereka itu malu dan khawatir kalau sampai auratnya dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Ini menunjukkan bagaimana syiddahnya, sangat kuat dan sangat besarnya malunya, rasa malunya para sahabat ketika aurat mereka dilihat oleh orang lain. Dalam keadaan dia tidak sadar saja, nggak mau dilihat oleh orang lain. Ya, kan kalau dia nggak sadar kan, kalau dia sakit kambuh kan dia nggak sadar. Dia nggak sadar saja malu dilihat auratnya oleh orang lain, apalagi kalau dalam keadaan dia sadar. Yang dalam keadaan dia sadar lebih malu lagi. Nah, ini menunjukkan bagaimana sangat erat memiliki rasa malu yang sangat besar oleh yang dimiliki para sahabat. Ialah dicontoh oleh para muslimat. Sifat yang mulia ini dalam seorang wanita itu juga memiliki sifat semacam ini. Malu kalau auratnya dilihat oleh orang lain. Malu kalau melakukan satu perbuatan yang menjadikan jatuh muruah dan kewibawaannya. Adalah demikian mestinya seorang wanita untuk benar-benar bersikap sebagaimana para sahabat, para pendahulu mereka memiliki sifat malu ketika berbuat sesuatu yang tidak baik di dalam agama ini. Itu dalam hal ini adalah menampakkan auratnya. Nah, saya waktu menjawab waktu lanjutkan. Satu hadis lagi ya. Nah, satu hadis lagi, insyaallah pas nih. Hadis yang selanjutnya yang ketiga, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta shawkata yushakuha illa kafara Allah biha min khatayahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berkaitan dengan masalah sabar, tidaklah menimpa sesuatu kepada orang yang beriman. Muslim di sini dijadikan sebagai perwakilan saja ya, bukan cuma muslim saja, tapi wal muslimah. Artinya tidaklah menimpa suatu musibah kepada orang muslim laki ataupun perempuan. Min nasabin. Baik musibah itu dari kata nasab. Nasab itu adalah kecapean, kelelahan. Lelah. Ya. Lelah di atas kebaikan. Tatkala dia mencari ilmu, pulang mungkin lelah, habis ngaji, habis daurah, dia hadir di majelis ilmu, dia menahan punggungnya untuk duduk selama 1 jam, 2 jam, kadang-kadang 5 jam. Dia hadir di majelis ilmu, kadang dengan naik bus, kadang naik motor, capek semua. Pulang di rumah dalam keadaan capek tubuhnya ini. Maka kata Rasulullah SAW, ini adalah penghiburnya. Tidaklah menimpa pada diri orang yang beriman lagi ataupun perempuan dari kecapean yang dia menderita, yang dia derita di tubuhnya, capeannya. Wala wasabin ataupun dia sakit, wala hammin atau dia pun gundah gulana,
wala hazan, atau dia sedih. Tidak boleh al-ada, diganggu dengan gangguan-gangguan dari orang lain. Wala ghammin, ataupun kesusahan dan kekhawatiran. Hatta syaukatul syakwa, sampai orang yang beriman itu tertusuk diri dari bentuk musibah yang paling ringan dan paling kecil. Illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali itu semua akan menjadi penghapus dosa dan kesalahannya. Nah, ini kan dengan ingat hadis ini, dalam keadaan apapun kalian akan dapat pahala dan kalian akan terus semangat. Ketika mendapatkan kelelah dan keletihan habis mencari ilmu, ya mungkin bagi seorang laki-laki cari maisha, cari bekerja dari pagi sampai sore, bekerja sebagai penjual dan sebagainya, kemudian untuk menghidupi anak dan istrinya dia capek, setelah seharian dia kerja pulang dengan tubuh yang capek, maka ingat, capek kantum itu adalah capek yang mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi seorang istri dan dia capek mengurusi keluarganya, anak-anaknya, ya, ketika ditinggal suaminya untuk pergi, ya bekerja, dia harus mengurusi keluarganya, harus mengurusi rumahnya, harus mungkin membersihkan, ya mungkin mencuci pakaian baju-baju suaminya, pakaian-pakaian anak-anaknya, mungkin mengurusi dan membersihkan rumahnya dan sebagainya. Maka itu semua kecapean dan keletihan istri yang dia sedang bekerja untuk keluarganya dan suaminya itu, capeknya dia tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Capeknya dia itu membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, kata Nabi, tidaklah menimpa orang yang beriman keletihan, capean, kesakitan, dan sampai ketika dia mendapatkan suatu kesedihan, gundah gulana. Namanya kehidupan manusia penuh dengan ujian, kadang susah, kadang bergembira. Maka tatkala dia susah, tatkala dia sedih, tatkala dia gundah gulana, tatkala dia diganggu, tatkala dia khawatir, sampai dia terkena duri suatu bentuk musibah yang paling kecil, itu semua akan menjadi penghapus dari dosa dan kesalahannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Nah, kita lihat fikih yang bisa dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, al-mu'adiyat allati tusibul mu'min tutahhiru minad dzunub. Mu'adiyat, gangguan-gangguan dari jenis gangguan apapun yang menimpa pada diri orang yang beriman, laki ataupun perempuan, itu semua tutahhiruhu minad dzunub, akan menjadi pembersih dari dosa dan kesalahan. Apapun jenis gangguan tersebut. Ya, apapun jenis gangguan tersebut. Yang kedua, kesadaran ini. Itu agamnya? Oh, koneng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, yang bagi alal abdi ala yajma'a ala nafsihi bainal ala wa taqyitu sawab. Dalam seorang hamba itu jangan sampai dia itu luput dari pahala tatkala dia kena musibah, baik gangguan-gangguan apapun. Nah, ini jangan sampai seorang hamba itu ketika dia kena musibah justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini rugi. Jangan sampai seorang hamba mendapatkan demikian. Karena apa? Tiap kali musibah yang menimpa kepada seorang muslim, perempuan atau laki-laki, dalam bentuk apapun musibah tersebut, kecilnya apapun musibah itu, semua akan menjadi penghapus dari dosa dan kesalahannya. Ya, maka jangan sampai seorang hamba luput dari pahala ketika dia mendapatkan suatu gangguan yang dia tidak sukai. Nah, biar dia bersih di dunia ini. Ya. Kita kan manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka tatkala kena musibah, kita terima dengan sabaran, dosa yang telah kita lakukan akan terhapus dengan musibah tersebut. Bagaimana Rasulullah katakan, la tazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Terus menerus musibah bala menimpa orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Mereka diuji dengan keluarganya, mereka diuji dengan hartanya, mereka diuji dengan kehormatannya, sampai dia berjalan di muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun, bersih dosanya. Karena musibah-musibah yang datang kepadanya dia terima dengan kesabaran. Maka hendaklah seorang muslim, seorang hamba, jangan sampai dia luput dari pahala tatkala dia terkena musibah, kecilnya apapun musibah tersebut. Yang terakhir, al-musabu min haram thawab. Apa? Orang yang tidak sabar ketika kena musibah itu akan diharamkan baginya pahala. Maka jangan sampai orang yang kena musibah dia tidak sabar, dia akan rugi dua kali.
rugi dengan musibahnya di dunia, dia musibah, dia celaka kan musibah itu, dan rugi di akhirat karena tidak mendapatkan apa-apa, baik pengampunan dosa maupun tambahan pahala. Maka rugilah orang setelah kena musibah dia tidak bisa bersabar. Maka yang terbaik bagi kita adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat kalau kita diuji dengan suatu ujian atau gangguan yang tidak kita sukai, adalah kita ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang keutamaan orang-orang yang sabar, tentang pahala yang besar yang akan dia dapatkan manakala dia uji oleh Allah dengan suatu musibah, dia terima dengan penuh kesabaran. Nah, saya kira cukup. Ada yang ditanyakan? Allah. Iya. Oh itu ya. Wa antasumu khairul lakum kan. Kalau kamu berpuasa lebih baik dari kamu. Kalau antum mempunyai kekuatan dan bisa misalnya apa? Mendeteksi saya kuat dengan safar ini puasa, ya kan safar lagi. Jadi kalau puasa kan lebih afdal ya. Kalau dia tepus di bulan yang lain kan tidak sebagaimana bulan Ramadan. Maka antum bisa lihat tentang kekuatan diri antum, mampu nggak dengan safar ini antum puasa sehingga tidak menjadikan mudarat bagi tubuh antum. Kalau enggak apa-apa, ini safar yang ringan saja, enggak apa, saya tetap puasa, tafadhol. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Ada contoh yang lain di dalam Al-Quran dikatakan wa anfiqu ma qala lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum ala ta'dilu wahidatan aw malakat aymanukum, kan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa anfiqu ma qala lakum minan nisa', nikailah oleh kalian wanita-wanita yang lain 2, 3 atau 4. Kata Allah kan, nikailah oleh kalian wanita-wanita yang lain, langsung sebutkan 2, bukan 1, 2, 3 atau 4. Ini namanya adalah keutamaannya ya. Utamanya laki-laki itu nikah lebih dari 2, atau lebih dari 1, utamanya kalau dia mampu. Karena Allah katakan nikailah oleh kalian laki perempuan yang lain 2, 3 atau 4. Namun lihat rusahnya, keringanannya. Wa in khiftum alla ta'dilu, ini rusahnya, keringanannya. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil dengan 2 istri atau 3 istri, tentu saja karena kamu punya banyak kelemahan, maka ya wahidah saja, 1 wanita saja atau budak yang kamu miliki. Ini rusah. Ya maka kalau ada seorang laki-laki punya kemampuan 2, 3, 4 itu lebih afdal daripada dia memilih 1 istri gitu. Tapi kalau dia punya tadi ya kemampuan, tapi kalau karena kelemahan, takut sama mertua, mau nikah lagi nggak berani ngomong, sama istrinya dipantolongin juga nggak berani, ya sudah 1 saja daripada istri 2 malah tambah rusak keluarganya, malah istri 1 lempar-lemparan piring nanti berkelahi dan antum nggak bisa melerai karena lemah tadi, punya istri 2 malah rusak keluarganya, dan ini malah lebih bahaya. Ya 1 saja atau wanita budak yang kamu miliki. Cuma ini sebagai contoh saja. Kalau mengambil yang utama itu 2, 3 atau 4 itu lebih afdal tentu saja kalau memiliki dia kemampuan. Kalau nggak memiliki kan jangan coba-coba, karena bisa jadi kita mengambil sesuatu yang wajib apa yang sunnah tapi malah meninggalkan yang wajib. Ya, wajibnya kan adalah dia memiliki istrinya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Hiduplah istri kamu, jagalah kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Selama istrinya 1 mungkin bisa bagus dia memberikan pengajaran, mengajak taklim dan sebagainya. Begitu istri 2 mah tambah kacau, anaknya nggak terfungsi dan sebagainya. Ini mah sampai rusak. Nah berarti antum nggak punya kemampuan. Lebih baik 1 saja. Itu lebih selamat daripada 2, 3 atau 4 tapi dalam keadaan tidak ada kemampuan. Nah, cukup ada lagi. Iya. Ya. Nah, boleh nggak apa-apa. Asal masih hidup. Boleh kita mendatangi orang soleh, ahli ilmu, ya ulama. Saya punya penyakit ini, tolong doakan, boleh. Asal masih hidup. Iya. Kan orang soleh, orang yang ahli soleh kan orang yang lebih dekat dengan Allah. Kemudian orang yang soleh itu lebih sedikit dosanya daripada kita. Orang yang soleh itu lebih mustajab doanya daripada kalau kita yang banyak dosa dan maksiatannya. Enggak asal masih hidup. Yang salah itu sudah meninggal di kuburan, Kiai Fulan, dia datang tawaf di situ, Habib ini sudah meninggal kok dimintai pertolongan. Rasulullah ketika mengkubur dengan sahabatnya yang meninggal, sahabat ini kurang apa sahabat itu?
ketika sudah dikubur kata Rasulullah pada sahabat yang masih hidup, "Hai sahabat, doakanlah saudaramu karena dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir." Lihat, yang masih hidup disuruh mendoakan yang meninggal. Yang meninggal siapa? Sahabat. Kurang apa solehnya? Nah, bukan dimintai doa, tapi yang masih hidup suruh doakan. Bukan seperti itu orang. Ya, seperti itu. Kiai bukan kiai mintai doa. Saya mau nikah ini nggak dapat jodoh-jodoh. Wahai kiai, belilah aku sesuatu agar aku dapat segera nikah. Dan sebagainya, dengan sekian baca Quran di situ dan sebagainya. Ini adalah perkara yang syirik, bid'ah minimnya dan nanti mengantarkan kepada syirik. Kalau dia yang diminta Allah, bid'ah dia. Tapi lama-lama yang diminta adalah iya tadi. Jadi boleh kita mendatangi orang soleh dengan syarat masih hidup. Dan di depan kita. Jangan orang solehnya di Jakarta, wahai Habib Idris, tolonglah saya. Ini nggak mungkin dia dengar. Nah, ini sesuatu yang nggak mampu, ini adalah syirik, nggak boleh. Walaupun dia soleh nggak boleh, karena dia nggak mungkin dengar. Ya, nggak bisa. Orang sufi kan gurunya di sana, dia di rumah, wahai guruku, gurunya di jauh di sana. Tapi dia yakin gurunya dengar ucapan dia. Ini adalah ada syirik, tidak dibolehkan. Nah, ada ini tadi. Apa? Sabar itu. Karena ya itu nanti antum perlu dari situ. Apa yang keluar dari mulut antum dia itu? Jika ada mulut inilah wa ini lagi. Kemudian ada rasa kecewa, nggak masalah. Kecewa itu bukan berarti dia nggak sabar. Namun ucapan dia begitu dia langsung keluar kata-kata jelek ini gara-gara ente tadi nggak jaganya kurang ini gara-gara demikian gara-gara ini dan sebagainya. Antum habiskan ucapan-ucapan yang tidak baik, itu sudah nggak bisa dikatakan sabar lagi. Namun apabila dia gelo, itu bukan berarti dia tidak sabar. Sesuatu yang hilang itu mesti gelo kan. Bagaimana seorang sahabiah yang kehilangan mati suaminya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku meninggal demikian. Kata Nabi, bacalah Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan minha. Ya Allah, sudah pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya. Kata wanita tadi seolah-olah nggak percaya. Siapa yang lebih baik daripada suami saya gitu loh. Akhirnya dia baca itu langsung dia dinikahi oleh Rasulullah. Orang lebih baik mana istri suami dengan saya gitu. Nah, ini menunjukkan dia juga seolah-olah nggak menerima baca ini suami saya yang mana yang lebih baik gitu, menunjukkan bahwa kecewa itu bukan berarti mengurangi kesabaran. Ini namanya kehilangan ya susah kan. Namun tadi dipaksa dia untuk mengatakan doa Allahumma ajirni fi musibati wa hlub li khairan minha, kalau itu berupa kehilangan sesuatu. Dan pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Akan lebih baik. Itu saja. Nah. Enggak masalah. Berusaha itu bukan berarti mengurangi tawakal, tidak. Ini cari enggak apa-apa. Dengan cara-cara yang syar'i, dengan cari-cari buat dukun dan sebagainya. Ini bilangnya di sana bahasa ini sini bahasa ini sudah enggak syar'i lagi. Tapi yang syar'i saja. Nah, sudah cukup. Allah. Nah, dia cerita di tafsir. Dia cerita tujuannya apa? Kalau dia cerita musibah tujuannya ini apa curhat agar dia bisa memberi pengarahan dan memberikan takziah, maka hal ini tidak apa-apa. Kemudian cerita kepada orang ustaz, tujuan dinasihat, oh enggak usah boleh. Ini bagus tujuannya. Dia lebih tahu orang yang cerita itu tujuannya apa dulu. Dia tujuan untuk mengeluh dan sebagainya, ini sudah enggak baik. Namun kalau dia cerita tujuannya tadi agar dia dinasihati dan sebagainya, atau dia ingin menceritakan suatu kronologi kejadian, bagaimana sikap saya dengan musibah saya ini, apakah saya harus begini ya, dia minta nasihat, maka diceritakan tidak apa-apa. Dan ini banyak kisah-kisah orang-orang yang demikian keadaannya, menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang suatu kejadian, tapi dia minta nasihat. Kalau dia cerita kepada sembarang orang, maka ini sudah menunjukkan dia tidak ada niat baik. Orang bukan nggak tahu apa-apa, bukan ahli ilmu, orang yang nggak ngaji, diceritakan musibah, akhirnya syukur gitu namanya. Ya, nah, seperti ini tidak ada gunanya dia menceritakan musibah kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi tujuannya apa dulu dia menceritakan itu? Tujuannya yang dia lebih tahu. Nah, cukup ya. Oh. Sampai dalam itu. Nah, ilmu itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan kamu ilmu. Berarti tidaklah seorang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Barangkali dia evaluasi amalan apa yang masih kurang, mungkin keikhlasan kita kurang, apapun. Mungkin kita masih perlu ketakwaan lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu. Karena ayatnya tadi katakan apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kamu. Maka adalah seorang yang kurang tepat paham dalam memahami ilmu,
meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan membersihkan niatnya, memurnikan niatnya kembali, mengulangi lagi evaluasi kembali kurang apa ini. Nah, mungkin masih ada ketidakikhlasan, tujuan apa ini yang kurang, sehingga dia dengan lebih dekat takwa kepada Allah, Allah akan menjadi wa yu'allikum, Allah akan memberikan ilmu yang mengajarkan kepada kamu. Itu saja. Nah, dan kurangi maksiat tentu saja, karena kemaksiatan itu akan menghalangi ilmu, sebagaimana Imam Syafi'i syaqautu ila waqi an soal hifdi farsadani bitarkil ma'asi wa ahbarani bi ana ilman nur wa nurullah la yuhda lil asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi bin Jarrah tentang jeleknya hafalanku, maka beliau menunjukkan kepadaku agar aku meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian dia menghabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan oleh Allah kepada para pelaku maksiat. Nah, adalah kita evaluasi mungkin masih banyak kemaksiatan yang kita masih kerjakan, ketaatan yang masih kita tinggalkan, sehingga itu akan menghalangi datangnya ilmu. Adapun kalau kita sudah berbuat demikian dengan usaha ketakwaan kita masih belum paham, maka adalah dia mencintai ilmu itu sudah merupakan kebaikan bagi dirinya. Karena وَيَتَدَرَسُونَهُمْ بَيْنَهُمْ إِلَى نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Bila berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, dihadiri majelis ilmu di masjid, membaca Al-Quran, mempelajari agama, kecuali Allah akan turunkan kepada orang tadi atau kaum tadi ketenangan jiwa, ketentraman hati, dirahmati oleh Allah dan dikelilingi oleh para malaikat. Siapapun orang, entah dia paham atau tidak, selama dia hadir di majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan jiwa, ketentraman hati, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian keadaannya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya kajian ini hari apa loh?